Halo, selamat siang. Hari ini tanggal 9 Maret 2023, bertepatan dengan ulang tahunnya Suga nih yang ke-30 ya. Hmm, Kali ini kita mau ngomongin apa ya? Gini aja deh. Jadi setiap hari Senin aku kan pasti buka kartu bacaan untuk general gitu ya. Terus tadi pagi aku juga buka kartu untuk keadaan keuangan biasa. Aku tuh kalau buka kartu pasti kan yang ngikutin mood aja gitu. Kalau pas lagi kenapa ya kok tiba-tiba ada kayak yang nyuruh untuk bikin, ya udah bikin aja gitu. Ya udah aku bikin aja gitu tadi. Ternyata hasilnya minggu ini kayaknya agak berat deh. Dalam artian laporan keuangan dari hari Senin kemarin bahkan sampai hari ini itu ternyata keuangan kita itu lagi nggak begitu baik gitu. Jadi akan ada di minggu ini itu akan ada pengeluaran yang berlebih. Aku nggak tahu itu sudah masuk ke alam bawah sadar atau bagaimana. Tahu nggak, tadi hari ini aku ternyata harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak. Jadi hari ini tuh kok bertepatan banget aku mengeluarkan uang harus memperpanjang pajak ya. Semoga pajaknya nanti yang aku bayarkan tidak dibuat beli mobil Rubicon oleh orang pajak sana. uh, jadi aku jadi pikir begini ya, nanti kayaknya besok juga ada beberapa undangan gitu, jadi kayak dadakan. Jadi bacaan tarotku yang kemarin bilang bahwa kita nanti bakal spending much money atau ada kebutuhan mendadak, itu kayaknya bener banget gitu. Dan terus nanti untuk mengatasinya gimana nih, apalagi keuangan kita tuh sedang tidak begitu baik gitu ya. Sebenarnya begini, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sedang dihadapi oleh masalah, itu kadang-kadang kita tuh udah panik dulu. Aduh, gimana nih? Ini bakal ada sumbangan, ini harus perpanjang pajak. Terus ini mungkin nanti akan ada apa lagi? Kita harus kebutuhan-kebutuhan apa yang harus kita bayarkan? Gimana ini kok nggak ada uangnya? Gimana caranya? Kok ini kebutuhan banyak banget dan pemasukannya aja bahkan nggak ada. Salah satu permasalahan sebetulnya kenapa kita bisa jadi rezekinya kita itu tidak begitu baik, terus hubungan kita dengan personal orang itu juga tidak baik, kesehatan kita mungkin juga tidak baik, itu sebetulnya bisa jadi dari energi tubuh kita itu yang sedang tidak netral atau tidak positif. Kita berada pada tahapan level yang berada di paling bawah, berada di bawah. Jadi bukan kita yang bahagia, bukan kita yang paling bawah. Oh, aku tahu bagi beberapa orang mungkin yang punya mental illness, nggak bisa ngomong kayak begitu, nggak bisa, gampang banget kayak gitu, ini tuh ngomong kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Tapi sebetulnya adalah yang mau aku omongin di sini adalah kebahagiaan orang ketika sedang dalam bahagia, keadaan bahagia itu tidak akan mudah untuk disantet, tidak akan mudah untuk terpengaruh hal-hal yang buruk. Itu kalau orang bahagia, orang yang berbahagia loh ya, bukan orang yang pura-pura bahagia. Banyak kok, apa ada sih orang yang berpura-pura bahagia? Banyak banget. Kadang-kadang dengan bilang aku baik-baik saja, baik-baik saja di depan, dia bilang baik-baik aja, tapi di dalamnya sini itu dia menangis. Menangisnya bukan menangis air mata lagi, bahkan menangis darah, intinya kayak gitu ya. Jadi benar-benar yang bahagia. Terus untuk meningkatkan kebahagiaan itu gimana? Orang gampang banget kalau secara klise bilangnya, ya kamu bilang aja deh bersyukur, kamu tuh masih bisa hidup, anggota tubuhmu itu lengkap, kamu itu juga nanti bisa hidupmu itu tinggalnya juga di tempat yang baik, lingkunganmu baik, kamu punya pekerjaan, kamu punya keluarga. Gampang. Hal-hal seperti itu yang bahkan kadang-kadang kita tidak merasa kita tuh memiliki itu. Jadi karena kita memiliki itu, maka kita tidak bersikap untuk terima kasih atau bersyukur banget kita punya itu. Padahal di luar sana banyak sekali orang yang mendambakan itu. Ada beberapa orang yang bahkan tidak bisa makan. Ada beberapa orang bahkan setiap bulannya itu harus mikir gimana caranya untuk membayar sewa rumah. Ada orang
ini bukan membandingkan, wah itu berarti itu dong apa namanya, saling membandingkan nih, saling membandingkan, atau nanti biar itu nanti caranya dibanding-bandingkan jadi biar kayak nyukur ke gitu. Enggak, bukan maksudnya enggak gitu, tapi lebih ke diri sendiri. Nah, kita di Money Monday yang udah libur 2 minggu, maaf sekali ya karena kita lagi ada kegiatan, lagi banyak kegiatan banget ini. Di Money Monday itu kita itu ada beberapa sesi ya, terutama sebetulnya sih kita punya sesi forgiveness gitu. Jadi di sesi forgiveness itu kita sebetulnya itu ada 3 tahapan di sesi forgivenessnya sendiri ya. Sebenarnya kan ada 2, forgiveness sama clearing. Nah di forgiveness sendiri itu berarti kita ada 2. Ada 3, sorry. Ada 3. 3-nya itu apa aja? Yang nomor 1 itu adalah pertama kita memaafkan dulu. Jadi sebetulnya kenapa kita terjadi hidup kita kok kayak nggak baik-baik saja itu sebenarnya ada apa ya? Berarti kemungkinan kita itu ada hubungan yang tidak baik dengan seseorang. Relationship-nya kita dengan seseorang itu tidak baik. Kuncinya sebetulnya di situ. Ya caranya bagaimana? Kita harus forgiveness. Forgiveness itu kalau orang lagi dendam atau orang lagi nggak senang itu bakal nggak mungkin aku bisa memaafkan, tapi jangan gitu dulu ya. Forgiveness itu tahapnya itu ada 3. 1 kita memaafkan, yang kedua kita memaafkan. Jadi 1 memaafkan, 1 yang kedua itu meminta maaf. Memaafkan orangnya, kita lagi jengkel sama siapa? Anak, pasangan, pacar, selingkuhan enggak deh. Atasan, bos, anak buah. Nah, kita lagi jengkel nih sama dia. Itu bisa jadi kita harus memaafkan dia dulu. Jadi kita ngomongnya antar soul. Atma namaste. Yang kedua adalah kita meminta maaf. Kita minta maaf nih. Orang yang meminta maaf itu kan kita tidak langsung ngomong ke orangnya, tapi kita bahkan ngomongnya ke soulnya langsung. Yang ketiga kita memblessing. Jadi kita berdoa kepada semesta, kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Muhammad, kepada Allah. Terserah kepercayaannya apa. Kita berdoa bahwa orang yang sedang bermasalah ini, yang bermasalah dengan kita, semoga akan diberikan kebaikan. Semoga akan diberikan hal-hal yang baik. Semoga selalu dilindungi juga. 3 itu tadi, forgiveness. Dan ini nanti rasanya akan terasa enteng. Kalau mau tambah enteng lagi, harus diputus tali eteriknya. Jadi tali yang menyambungkan antara kita dan dia. Aku dulu pernah cerita, aku bahkan pernah nulis 5 tahun aku deket sama seseorang dan ternyata bisa terputus tali eteriknya. Kemarin juga sempat dia menghubungi aku, dan tapi ternyata aku ya biasa-biasa aja, udah biasa-biasa aja, udah nggak begitu-gitu banget, udah santai aja gitu ya. Ya udah nggak gimana juga gitu, nggak kayak dulu gitu. Dulu kok sampai bucinnya kayak gitu ya, aku sampai udah mikir kayak gitu. Berkat apa? Berkat forgiveness tadi, dan juga ya termasuk setelah forgiveness kita itu ada yang namanya clearing gitu. Apa ya? Aku sih cuma mau ngasih tahu aja ya, yang namanya kita itu mau mengenali diri kita sendiri, kita mau berusaha untuk self healing atau apalah namanya, atau apa, yang intinya sih kita tuh sedang berusaha untuk membuat diri kita itu merasa lebih baik lagi. Sebetulnya kita tidak perlu untuk bergantung dengan orang lain. Semua itu tergantung dari kitanya, dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita sendiri, dan dari kemauan. Ingat ya, kemauan atau tekad, mau apa enggak, niat apa enggak. Ya nanti kalau misalnya pas lagi jalan gagal gimana? Ya nggak apa-apa. Jatuhnya 5 kali, berdirinya 6 kali. Jatuhnya 10 kali, berdirinya 11 kali. Gitu sih kalau menurutku. Ya tadi ada temen yang cerita, terus minta dibukakan tarot, bilang kayak begitu, tanya tentang beberapa. Ya aku udah kasih tahu sih sebetulnya teorinya tuh kayak gitu.
Aku udah kasih tahu jalannya, aku udah kasih tahu caranya. Cuma nanti kalau untuk itu tadi apa, untuk melaksanakannya dia mau apa enggak, ya udah terserah. Aku juga udah nggak bisa apa-apa. Aku juga udah nggak bisa maksa dia nanti maunya gimana, dia nanti mau menjalaninya gimana. Ya aku cuma berharap bahwa semua makhluk yang ada di semesta ini bisa dipermudah untuk bahagia. Dan pesanku nomor 1, orang bahagia yang tidak dibuat-buat itu akan susah untuk disantet. Orang akan susah untuk disalahi. Itu ya, segitu dulu. Sampai ketemu yang lain lagi ngobrol-ngobrolnya. Aduh, aku gabut banget ya. Ini pas ulang tahunnya Suga. Dadah.